Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, yang bunda yang saya cintai, dan Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Karena kan masih banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak diberikan nikmat seperti itu. Terkadang mereka Allah berikan nikmat dunia yang melimpah ruah, namun nikmat keimanan mereka tidak mau meraihnya. Oleh sebab itu senantiasa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah dengan segala kebaikan yang akan terus kita lakukan. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kita tidak tahu bagaimana seandainya Rasul itu tidak pernah diutus. Kita tidak tahu bagaimana indahnya mendidik seorang anak, ataupun tidak tahu bagaimana indahnya didikan seorang orang tua terhadap anaknya. Kesemuanya itu bisa kita tahu informasinya dikarenakan Rasulullah SAW mengajarkan segala aspek tatanan kehidupan kita ini. Maka oleh itu, marilah kita sama-sama kita memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW agar kelak kita diakui sebagai umatnya. Karena hal yang paling terpenting pada saat kita dibangkitkan nanti di hari akhirat, kita akan mencari beliau. Bagaimana nasib kita semuanya pada saat kita nanti dibangkitkan? Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita masih membicarakan tentang kenikmatan surga, di mana Allah berfirman di dalam surat Yasin ayat 55 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihin hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim. Ayat ini merupakan cerita bagaimana kenikmatan yang akan diperolehi oleh orang-orang di dalam surga. Allah berfirman, inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya inna ashabal jannah, sesungguhnya penghuni surga, al-yawm pada hari itu, fi syughulin fakihun, mereka itu disibukkan dengan kenikmatan. Hum wa azwajuhum, mereka bersama pasangan mereka, fi dhilalin, bernaung di bawah naungan, alal araiki muttaqiun, sambil berbahan di atas dipan-dipan mereka. Lahum fiha fakihah,
dan bagi mereka buah-buahan, walahum ma yatta'un, dan mereka apapun yang mereka inginkan. Salamun qaulan, maka pada saat itu Allah menyambut mereka dengan perkataan salam, mir rabbir rahim, dari Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini merupakan gambaran bagaimana kondisi orang-orang di dalam surga. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi beliau menjelaskan di dalam tafsirnya, kata-kata sahib itu adalah huwal malik, orang yang memiliki, wal mukhtar min jinsihi litusahibahu, dan orang yang terpilih dari jenisnya untuk bisa bermuamalah dengan apa yang dimiliki tersebut. Wala tufarriquhu min dhihnihi wa balihi, dan itu tidak akan pernah terpisahkan dari pemikirannya dan dari apapun yang dia rasakan. Ini yang dimaksud dengan sahih. Sehingga di dalam ekonomi, orang yang memiliki modal itu disebut juga dengan sahibul mal, orang yang mempunyai harta. Berarti orang tersebut itu adalah orang yang berhak berkuasa terhadap harta yang dia miliki. At-tasarrufat itu semuanya tertakluk kepada orang yang memiliki harta tersebut. Jadi tidak bisa seseorang itu menggunakan harta orang lain kalau seandainya dia bukan dari sahibul mal. Begitu juga dengan harta warisan. Siapa yang memiliki harta warisan? Adalah orang-orang yang memang telah ditentukan siapa saja di antara orang yang meninggalkan dunia dan meninggalkan harta dari dirinya. Fi syughulin, mereka itu disibukkan. Dalam bahasa Arab dan bahasa Amiyah, mereka itu menanyakan dengan, kalau seandainya mereka menanyakan pekerjaan kita itu apa, kita bishtagil kamu kerjanya apa? Apa kerja penduduk surga? Ini yang menjadi penting bagi kita semuanya. Orang surga itu ngapain? Orang surga itu, mereka itu adalah fakihun, menikmati kenikmatan. Fakih ataupun fakih itu adalah mutalazid wa mutana'i. Mereka itu adalah orang-orang yang menikmati kenikmatan dan menikmati segala bentuk keindahan. Itu kerjaan orang-orang penduduk di dalam surga. Sehingga kalau seandainya kita ini semuanya yang berhadir pada subuh ini adalah sebagai penduduk surga, maka nanti di dalam surga kita itu akan saling membicarakan tentang aktivitas kita. Betul ya apa yang dikatakan Ustadz Damanhur dulu, ternyata ini nikmatnya surga. Itu yang saling menjadi obrolan sesama penduduk surga. Oh ternyata benar seperti yang disampaikan oleh Ustadz Damanhur di pengajian subuh Senin. Ternyata kita ini saling berdialog, menceritakan kalau seandainya kita duduk di pengajian salat subuh, maka kita akan masukkan surga. Kenikmatan seperti ini, berdialog seperti itu. Dan mereka itu saling menikmati kenikmatan apapun yang ada. Sebagaimana kita sebutkan tadi bahwasanya kenikmatan di dalam surga itu tidak akan pernah berpisah. Beda sama kenikmatan di dunia. Sahibul mal, orang yang mempunyai harta itu akan berpisah, yaitu dengan kematian. Seseorang boleh memiliki berapapun harta, tapi pada saat dia meninggal dunia, maka harta tersebut tidak ada yang bisa dia bawa ke dalam kuburnya. Kalau seandainya harta tersebut tidak diperuntukkan untuk memperjuangkan agama Allah. Berbeda dengan ashabul jannah, berbeda dengan pemilik surga. Hum wa azwajuhum, mereka dan bersama istri-istri mereka, pasangan-pasangan mereka. Ada hal yang menarik Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa di sini disebutkan dengan pasangannya wa azwajuhum? Dikarenakan di dalam kehidupan kita dalam berumah tangga, bagi yang sudah berumah tangga, itu akan merasakan beberapa sensasi
Dikarenakan semua rumah tangga itu mempunyai fase-fase, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu bukan nama istri ya, nama fase di dalam rumah tangga. Ada sakinah, ada mawaddah, dan ada rahmah. Ketiga fase ini adalah fase yang memang harus dimiliki dalam rumah tangga. Setiap rumah tangga itu tentu ada perselisihan, maka diperlukan kepada ketenangan. Dan setelah itu mereka merajutnya dengan mawaddah, dengan saling kasih sayang, dan rahmah itu adalah puncak dari sebuah rumah tangga yang terbentuk. Cobalah lihat kakek-kakek yang sudah tua, di mana lagi ada rasanya. Tapi dikarenakan Allah titipkan mawaddah tersebut, warahmah tersebut, maka ada rasa untuk saling memiliki, saling menjaga antara satu sama lain. Dikarenakan cinta itu akan habis, cinta itu akan pergi. Dikarenakan apa? Dikarenakan sesuai dengan berlanjutnya usia seseorang. Apa yang membuat seorang suami istri itu bisa saling terus bergandengan tangan? Dikarenakan mereka mempunyai rasa rahmah tersebut. Padahal sudah keriput, sudah jadi kakek nenek, tapi masih jalan berduaan. Nah, di ayat ini Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengatakan, terkadang di dalam rumah tangga itu ada hal-hal yang memang tidak disukai oleh pasangan suami istri. Mohon maaf, misalnya ada suami di antaranya mempunyai kebiasaan buruk, ya, kebiasaan buruk. Dia suka buang angin besar-besar, dan itu tidak disukai oleh istrinya. Ada juga seandainya pasangan suami istri itu ada yang suka sendawa besar-besar gerobnya, ya, dan itu tidak disukai oleh pasangannya. Namun di dalam Al-Quran itu disebutkan hum wa azwajuhum. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada lagi sesuatu yang tidak disukai di dalam surga. Kalau di dunia masih ada hal-hal yang tidak disukai. Contoh misalnya, ada suami istri dulu begitu nikah, di awal-awal nikah suka bersandar di suaminya. Dia masih sanggup tahan karena istrinya masih kurus. Begitu udah punya anak 4 misalnya, istrinya sudah besar sedikit badannya, bersandar sama suaminya. Apa dia bilang? Bek dodot hak kenal. Ini kan ada hal-hal yang memang tidak disukai, tapi tidak di dalam surga. Semua di dalam surga itu semuanya disukai oleh pasangan suami istrinya. Maka Imam Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi itu menjelaskan hum wa azwajuhum, ini ingin menunjukkan semua muamalah di dalam rumah tangga itu tidak ada yang tidak disukai di dalam surga. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal ara'ik muttaqi'un. Fi zilal ini adalah bernaung. Dari mana bernaungnya? Padahal di dalam surga itu tidak ada matahari. Hari ini kita itu bernaung dikarenakan apa? Dikarenakan adanya teriknya matahari, sehingga kita mencari tempat berteduh, mencari pohon, mencari tempat berteduh. Kalau dulu waktu pertama masih ada ATM dan tidak ada AC, orang mau berteduhnya di mana? Masuk ke dalam ATM. Kenapa? Di dalam ATM itu ada AC. Jarang-jarang rumah waktu itu masih ada AC. Nah, di situ tempat berteduhnya. Padahal di dalam surga tidak ada matahari. Untuk apa berteduh? Ini ingin diberikan pemahaman kepada kita, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bahwasanya berteduh itu bukan hanya dari tempat terik, akan tetapi berteduh itu adalah untuk relaksisasi. Bahasa anak muda hari ini, berteduh itu adalah healing, rekreasi. Ya. Jadi surga itu adalah tempat healing yang abadi, tempat menikmati suasana yang paling enak. Hari ini kalau seandainya kita ingin menikmati suasana, mungkin kita harus bayar mahal. Pergi ke Lombok untuk menikmati matahari di sore hari, ataupun pergi ke Bali untuk melihat matahari pagi, mahal bayarnya. Namun di dalam surga orang-orang itu akan berteduh. Pada saat mereka berteduh itu hanya dikarenakan ingin menikmati sensasi kenikmatan di dalam surga. Alal araiki muttaqiun, dan mereka itu bersandar di atas dipa-dipa mereka.
Posisi manusia pada saat mereka hidup di dunia ini ada 3. Ya, pertama adalah berdiri, yang kedua itu adalah duduk, dan ketiga itu adalah berbaring. Dan posisi ini biasanya kita menjelaskan di dalam hukum fikih salat. Siapapun yang tidak bisa salat berdiri, maka dia boleh salat duduk. Siapapun yang tidak sanggup salat duduk, maka dia boleh salat sambil berbaring, bukan salat sambil tidur. Ya, ini yang salah dipahami oleh orang-orang. Udah salat, udah kapan? Tadi sambil tidur. Bukan. Kalau sambil tidur kita tidak tahu rakaat berapa, apa yang kita lakukan. Tapi kalau sambil berbaring itu merupakan posisi yang paling enak. Sehingga ada sebagian joke, ada sebagian candaan yang sering dikatakan oleh orang, nggak sempat istirahat, asik tidur aja orang tuh. Ya. Begitulah enaknya menghabiskan waktu pada saat tidur. Nah, di dalam surga yang ingin disampaikan oleh Allah kepada kita itu adalah orang-orang di dalam surga itu, mereka itu berbaring di atas kasur-kasur empuk yang mereka miliki. Itu adalah aktivitasnya, disibukkan dengan berbagai macam kenikmatan tersebut. Maka kalau seandainya kita teringat dengan kenikmatan ini, maka kita tidak akan pernah mau bermalas-malasan untuk melakukan kebaikan pada saat kita masih Allah berikan umur panjang kepada kita. Ini yang harus kita ingatkan. Ini yang harus kita tanamkan di dalam jiwa kita. Oh, seandainya subuh itu hujannya deras sekali, kita punya kendaraan, keluarkan kendaraan kita walaupun kita barusan sudah dosmir ya. Jangan disimpan mobilnya. Ya, karena apa? Ini akan menjadi kesaksian bagi kita semuanya pada saat kita memperjuangkan, membela agama Allah ini, itu akan menjadi kesaksian kepada kita semuanya. Lahum fiha fakihah, dan mereka menikmati kenikmatan buah-buahan. Di ayat atas, kalau misalnya kita membaca terjemahan bahasa Indonesia, itu diterjemahkan fakihah di atas itu dengan kenikmatan. Sedangkan di bawah ini diterjemahkan dengan buah-buahan. Karena apa? Karena makna fakih itu adalah kenikmatan, at-talazzuz. Ya. Kenikmatan yang tiada hentinya. Dan di sini Allah tidak menjelaskan jenis buah-buahan apa saja yang ada di dalam surga. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang tentang jenis buah-buahan yang akan dikonsumsi oleh penduduk surga. Walahum ma yadda'un, dan bagi mereka apapun yang mereka pinta. Ini dalil kalau seandainya kakek-kakek ditanya sama cucunya, apa ada es krim di dalam surga? Maka jawabannya itu adalah walahum ma yadda'un. Ya. Dan mereka dapat apa saja yang mereka pinta. Saya dulu pernah ditanya sama anak saya, ya, di dalam surga ada Tamiya enggak ya? Waktu itu lagi musim Tamiya. Saya jawab, ada. Seandainya abang masuk surga, maka akan diberikan apapun yang abang minta. Maka jadilah penduduk surga. Agar apa? Agar semua yang kita pinta itu diberikan oleh Allah. Jadi jangan sedikit-sedikit, kalau tidak ada tertulis sesuai dengan teksnya, itu langsung dibid'ahkan, ya, langsung ditiadakan. Jangan. Tapi lihatlah bagaimana kompleksnya bahasa Arab pada saat menjelaskan kepada kita, sehingga ini menjadi motivasi kepada kita semuanya. Walahum ma yadda'un, apapun yang kita inginkan. Jangan pula nanti ditanyakan ada rokok enggak di dalam surga, ya. Jawabannya aneh nanti itu. Salamun qawlan min rabbir rahim. Mereka itu akan diucapkan salam oleh Rabb itu adalah pendidik, Tuhan pendidik. Hari ini cobalah lihat di mana ada pendidik yang tidak mencintai anak didiknya. Kalau ini adalah Tuhan pendidik yang jelas-jelas mencintai didikannya. Kenapa ini dijelaskan semua tentang kenikmatan tadi yang kita bacakan?
Itu dikarenakan kecintaan Allah kepada kita, agar kita menjadi ahli syurga yang akan diucapkan selamat oleh Allah. Bayangkan betapa bahagianya seseorang pada saat misalnya ada kata-kata sambutan, itu disebutkan namanya. Selamat datang Bapak Presiden, selamat datang Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, Bapak Lurah, itu disebutkan namanya. Welcoming itu merupakan salah satu kemuliaan, dan ini ucapannya itu diucapkan oleh Allah sendiri. Allah Rabb yang mendidik dan mencintai didikannya, dan Rahim yang penyayang. Kesemuanya ini dijelaskan oleh Allah agar apa, Bapak Ibu jemaah yang dalam hati Allah? Agar kita semuanya mempersiapkan diri kita sebagai ahli surga. Dan ini masih ada kesempatannya. Kesempatan masih diberikan oleh Allah dengan nikmat umur panjang, dengan nikmat kesehatan yang Allah titipkan kepada kita. Betapa banyak di antara saudara-saudara kita, mereka masih diberikan umur panjang, akan tetapi Allah tidak berikan kesehatan sehingga mereka harus terbaring di atas tempat tidur. Maka ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka pintalah kepada Allah. Agar apa? Agar kita termasuk di antara orang-orang yang diucapkan salam oleh Allah. Betapa bahagianya seorang hamba pada saat dia diucapkan salam oleh Rabbnya, dipersilahkan untuk menikmati segala kenikmatan di dalam syurga. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.